Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore para mitra Poliyama. Selamat datang di program Bincang Santai di Jaksa Menyapa. Ini sebagai penyuluhan hukum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang bekerja sama dengan Radio Poliyama atau PFM ya. Dan tentunya para mitra Poliyama, program ini hadir sebagai sebuah sarana edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya ini dalam memberikan pemahaman mengenai isu-isu hukum yang aktual dan relevan tentunya dengan kehidupan sosial kita. Dan adapun tema yang akan kita perbincangkan di sore hari ini tentunya sangat-sangat penting dan begitu menyentuh sisi kemanusiaan, yaitu terkait dengan kekerasan terhadap anak. Dan tentunya para mitra Poliyama ya, kita sepakat bahwa anak ini merupakan sebuah aset masa depan bangsa, sehingga anak ini wajib untuk kita lindungi, terus juga wajib untuk kita bimbing dan dijaga dari segala bentuk kekerasan ya, baik itu secara fisik, psikis, seksual maupun terkait dengan eksploitasi anak ya. Dan tentunya para mitra Poliyama, narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang tentunya sangat-sangat kompeten di bidangnya hadir di sore hari ini menyapa kita semuanya para mitra. Ada dua narasumber ya. Narasumber pertama ada Ibu Kurnia Dewi Makita, SHMH. Beliau merupakan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Gorontalo. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Apa kabar Bu Kurnia ya? Siap. Kabar gimana Bu sore hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, meski cuaca panas sore hari ini. Alhamdulillah cerah banget. Cerah ya. Oke, dan untuk narasumber yang kedua kita di sore hari ini ada Bapak Wiwin Betui selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Dea. Mbak Dea. Iya. Oke, Bapak gimana nih kabarnya Pak Wiwin sore hari ini? Alhamdulillah sehat, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Poliyama yang bisa memfasilitasi kami dapat berbagi pengetahuan lah. Sama-sama ya, tentunya kita memberikan edukasi kepada masyarakat, terus juga sambil juga saya di sini belajar. Dan tentunya di sore hari ini terkait dengan kekerasan terhadap anak, kita akan tahu bagaimana sebenarnya kekerasan terhadap anak itu, terus undang-undang perlindungan anaknya seperti apa, pentingnya ruang aman bagi anak seperti apa, tentunya akan kita perbincangkan tuntas ya di sore hari ini insya Allah. Meskipun mungkin waktunya hanya 60 menit kayaknya ini kurang sebenarnya sih, tapi kita maksimalkan aja Bu Kurnia sama Pak Wiwin ya. Oke, kayaknya kita ke Dea, ke Ibu Kurnia dulu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian kekerasan terhadap anak ini, khususnya dalam konteks Kejari ya, Kota Gorontalo. Terima kasih Mbak Dea ya. Iya, untuk kekerasan terhadap anak, untuk konteks kejaksaan sendiri kan, kalau dilihat dari kejaksaan kan tugas utamanya sebenarnya sebagai jaksa penuntut umum gitu, dalam menangani perkara, baik perkara pidana umum maupun pidana khusus ya. Nah, kalau kekerasan terhadap anak ini biasanya masuk perkara-perkara dalam seksi tindak pidana umum ya biasanya. Dan kalau terkait dengan dasar hukumnya sendiri atau undang-undangnya gitu ya, kalau secara umum itu dia masuk di Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini sudah 2 kali ada perubahan sih ya. Pertama itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, kemudian ada perubahan di tahun 2014, ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Itu perubahan terhadap Undang-Undang 23 2002. Kemudian yang terakhir ini di 2017 ya.
itu dia bentuknya tadinya penetapan pengganti undang-undang, kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 seperti itu. Undang-undangnya sering berubah, berarti isinya juga berubah ya? Iya, ada penambahan. Penambahan. Seperti itu. Kalau kekerasan terhadap anak seperti Mbak dia tadi bilang kan ada yang dalam bentuk fisik, terus psikis juga ada, kemudian kekerasan seksual, eksploitasi juga. Iya, untuk eksploitasi. Jadi Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo ada beberapa menangani terkait kekerasan terhadap anak. Makanya mungkin dengan itu jaksa menyapa, kami mengambil ide itu begitu, Bu. Ininya seperti yang tadi Mbak Dia sudah sempat sampaikan kan, perlunya ruang aman bagi anak kan. Jadi di situ memang perlu adanya peran serta keluarga, peran serta masyarakat, juga dari pihak sekolah ya kalau yang anak usia sekolah seperti itu, Mbak. Iya, dan bagaimana kemudian mungkin bisa dijelaskan sejauh mana mungkin tren kasus ya, kalau kita berbicara soal peristiwa pasti ada kasusnya, kasus terhadap kekerasan terhadap anak yang ditangani khususnya untuk Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tuh. Ada beberapa ya, seperti yang dilakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh sesama anak juga, sebagai anak pelaku ya, kalau kita singkat lebih menyebutnya pelaku anak gitu. Itu ada juga yang dilakukan oleh pelaku anak, ada juga yang dilakukan oleh orang dewasa. Kadang juga ada yang memiliki hubungan kekerabatan, misalnya ada orang tuanya, maksudnya orang tua yang melakukan kekerasan seperti itu. Jadi bermacam-macam sih ya. Kasusnya ya, tentunya kita juga bisa melihat banyak sekali contoh-contohnya sekarang ya, bukan hanya sekedar di daerah yang maju saja, di ibu kota ya katakanlah, tapi memang di daerah kita pun memang kasusnya ada ya. Oke, dan setelah Ibu Kurnia tadi mungkin saya ke Pak Wiwin dulu ya, menjelaskan mungkin terkait dengan peran dari seksi intelijen tentunya dalam melakukan penyuluhan bagaimana, terus pencegahannya juga terhadap kekerasan kepada anak itu seperti apa, Pak. Dan mungkin diawali dulu dengan penjelasan bagaimana Bapak melihat kekerasan terhadap anak di Gorontalo khususnya. Kalau mau bicara di Gorontalo, saya juga belum lama juga. Belum lama pendatang ya, Pak ya. Memang sudah ada beberapa perkara sebagaimana penyampaian Ibu Kurnia, karena beliau yang paling senior di Kejari. Masya Allah, luar biasa dan ya. Paling banyak menangani perkara anak. Jadi kalau kami tidak salah informasi kemarin, sudah kurang lebih ada 19 SPDP yang masuk di Kejari Kota tahun 2025 ini. Kemudian yang telah ingkrah sudah ada juga. Berapa yang ingkrah? Kalau nggak salah itu ingkrah sekitar 15-an kalau nggak salah ya. 15-an dan itu mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Amin. Dalam selang waktu 10 bulan loh, 15 hampir ada sebulan 2 kasus ya, Bu ya. Dirata-ratakan. Iya bisa jadi. Terus gimana nih? Itu untuk korban anak. Adapun yang pelakunya anak juga ada. Tapi memang dari sisi hukum sendiri ada kekhususan untuk penanganan perkara anak, karena memang dia di ya kalau mau dibilang dimanjakan juga gimana tuh karena perlakuan khususnya itu ada di anak ini, di keluarganya ya, perlakuan khusus dari keluarga gitu. Tidak. Kalau untuk pelakunya anak kan biasa kita sudah, kalau untuk orang dewasa kan ada tuh hukumannya, cara menanganinya seperti apa ya ada. Tapi kalau untuk ancaman hukumannya itu biasa, kalau untuk pelaku anak kita setengah dari orang dewasa ya. Itu maksimalnya setengah dari orang dewasa. Tapi tetap dikasih hukum jerai ya. Bukan karena di anak-anak tapi tidak dikasih hukuman juga ya. Tapi memang kecuali kalau ada ancaman hukumannya tidak melebihi dari 5 tahun, itu kita bisa diversi kalau nggak salah ya. Diversi, dilaksanakan diversi. Kalau itu pun pelaku orang dewasa, kita bisa RG. Kita bisa RG. RG apa lagi, Pak? Restoratif justice. Penyelesaian perkara di luar proses persidangan. Jadi tanpa melakukan persidangan di pengadilan. Nah, jadi sekali lagi kita sangat berharap kalau ada perkara
yang ancamannya di bawah 5 tahun, lebih bagus kita selesaikan secara diversi atau RG tadi. Karena apa? Keunggulannya ada di pelaku. Pelaku itu bisa mendapatkan fasilitas. Contoh, kalau orang sudah berperkara sampai di pengadilan, pasti SKCK-nya itu ada catatan. Iya, ketika dia nanti mau bekerja minta SKCK, dia pernah ada pidana hukumnya. Sayang sekali Tapi juga. kalau seandainya bisa diselesaikan secara RG atau diversi kan enak. Kalau untuk diversi anak ya, pelaku anak. Kalau untuk orang dewasa itu RG. Tapi tetap ada syarat-syarat ketentuannya ya. Ada ketentuannya. Kalau untuk RG sendiri harus baru pertama kali tersandung kasus itu ya. Belum pernah dihukum sebelumnya. Dengan kasus ini. Kalau sudah pernah dihukum tidak bisa RG. Dapat RG, nggak bisa. Iya, masa kan udah pernah masalahnya kan ya. Residif kan kalau residif. Iya. Jadi itu keunggulannya. Kalau untuk pelaku anak bisa diversikan supaya anak juga bisa tenang juga kan. Iya, mungkin betul. kadang-kadang saking banyak bercanda sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Iya, betul ya. Biasa semuanya berawal dari situ ya, Bu ya. Oke, dan kita mau kasih kesempatan juga ini untuk para mitra Poliyama yang di rumah yang mau bergabung, ingin berdialog langsung dengan kedua narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Sekali lagi untuk pembahasan kita ataupun tema kita di Jaksa Menyapa ini adalah terkait dengan kekerasan terhadap anak ya. Oke, kita terima dulu ada penelpon yang mau bergabung. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sudirman di Batu Daah. Pak Sudirman di Batu Daah. Iya. Oke, silakan langsung kedua narasumber kita, Pak Sudirman. Ya, assalamualaikum Bapak Dani narasumber Jaksa. Waalaikumsalam Bapak. Yang saya dahulukan dulu permohonan maaf ketika pertanyaan saya tidak relevan ya. Karena sesungguhnya saya adalah masyarakat biasa yang masih awam lah. Iya Pak, kita sama-sama belajar juga Bapak ini Pak. Cuma memang kesempatan kita yang langsung turun jadi APH kan. Jadi kita sama-sama belajar. Silakan Bapak. Ya, insya Allah. Untuk pertanyaan saya ajukan ini mungkin saya bagi dalam dua bagian, ada yang dan ada yang umum seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu narasumber. Iya, Ibu Kurnia. Pertama, entah ini yang silakan diluruskan saja mana yang umum yang khusus Pak. Iya, silakan. Yang pertama saya ingin tanyakan begini. Ketika satu perkara sudah sampai terjadi kejaksaan, maka tentunya hal-hal yang termaktub dalam pemberkasan itu tidak menutup kemungkinan sering dikembalikan kepada kepolisian atau kepada penyidik dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan saya pertama di dalam hal itu adalah penyebab pengembalian daripada berkas ini, apakah pengembalian itu mungkin juga terbagi dua? Kalau menurut saya, apakah kekurangan atau kelebihan? Yang menjadi pertanyaan di dalam hal itu adalah ketika itu kekurangan ya, mungkin bisa dilengkapi lah seperti itu. Ada pelengkapannya. Tetapi di sisi lain saya ingin tanyakan Pak, apakah tidak menutup kemungkinan juga ada kelebihan yang harus diperbaiki seperti itu? Tadi diperbaiki dan dilengkapi. Saya merujuk kepada perbaikan. Menurut anggapan saya ketika itu diperbaiki berarti ada kelebihan. Contoh misalnya begini. Dalam satu kasus pidana ini ya misalnya, dan misalkan satu perkara pidana dalam hal ini adalah ada penerapan hukum dan ayat-ayatnya. Pasal mungkin Pak ya? Penerapan pasal mungkin Pak ya? Mungkin barangkali seperti itu. Tolong saya diluruskan karena saya tidak terlalu mengerti dengan hal itu. Hanya saya menggarisbawahi bahwa ketika satu perkara di dalam satu pasal, penerapan pasal, kemudian di dalam pasal itu saya berasumsi ketika pasal itu mungkin hanya mengarah pada pasal yang ringan, tetapi
tidak menutup kemungkinan akan dicarikan pasal yang lebih memberatkan. Apakah hal itu pernah terjadi, Pak? Ini itu satu. Yang kedua, di dalam hal perkara yang sudah sudah masuk pada penuntutan dalam persidangan nantinya, ada dua juga hal yang di dalamnya. Ada yang berhadapan secara individual dan juga ada melalui lawyer ataupun pengacara. Apa namanya? Pengacara. Pengacara. Iya. Nah, di dalam hal itu, apabila suatu perkara kemudian secara individu dia merasa bahwa ada kaitan dengan saya pertanyakan tadi bahwa sesuai pengetahuannya atau menurut dia bahwa pasal itu hanya sebenarnya pasal yang bisa diterapkan adalah pasal yang ringan. Tetapi justru ketika ada tuntutan dari jaksa malah menjadi berat. Pertanyaan kedua saya di situ adalah apakah dia bisa membantah terhadap pasal itu, baik dia secara individu maupun pengacara. Maksudnya untuk pelakunya, Pak? Untuk pelakunya mungkin? Maksudnya apa, Pak? Atau yang kedua adalah secara umum barangkali ini itu untuk umum secara khusus adalah untuk penerapan hukum terhadap kekerasan anak. Yang menjadi persoalan di kami ini, Pak, dan ini entah bagaimana solusinya. Sudah dua kali perubahan kata Ibu tadi untuk undang-undang perlindungan anak. Iya, tetapi yang masih merupakan kalang kabut bagi kami sebagai masyarakat dan orang tua, bahkan dia akan melibatkan institusi misalnya pendidikan. Pada satu ketika anak ini dia di sekolah, ketika dipukuli oleh guru dan lain sebagainya, itu yang jelas dia akan melanggar. Guru itu akan melanggar dan bisa diadukan. Di sisi lain juga kami sebagai orang tua juga tidak bisa lagi untuk melakukan hal-hal yang sama. Kami tidak bisa melakukan pengajaran terhadap anak kami dalam hal mungkin akan mengarah pada tindakan yang kekerasan kepada anak. Oke, bisa dipahami, Pak Sudirman. Maka pertanyaan saya di situ adalah yang dilindungi oleh perlindungan anak ini yang mana? Apakah secara umum atau juga secara khusus dalam mata orang tua? Barangkali itu saja, Pak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu penelpon tapi pertanyaannya beragam ya. Secara umum kasusnya sama spesifikasinya terhadap perlindungan anak. Yang mungkin tema kita yang kita angkat dulu yang dijawab mungkin yang pertanyaan kedua tadi Bu Kurnia terkait dengan orang tua jadi serba salah ketika anak mungkin nakal atau seperti apa di sekolah. Kalau dulu itu kan kita tahu ada di ujung kalau ada istilah dulu itu orang tua bilang di ujung rotan ya, katakanlah ada emas di situ ada emas. Sekarang nggak bisa lagi. Bisa itu makanya yang disampaikan Pak Sudirman tadi, Bu Kurnia, terasa seperti si malakama di sekolah. Guru juga melakukan tindakan, jangankan secara fisik ya, secara mental saja menghardik atau apakah itu masuk justru sampai ke rumah pun orang tua tidak bisa melakukan itu. Apa kira-kira yang menjadi perlindungan dalam undang-undang terhadap kekerasan anak ini? Baik, Ibu Kurnia dulu. Terima kasih kepada Pak Sudirman tadi di Batu Daa. Ya mungkin sebelumnya mungkin saya akan bacakan dulu pengertian anak itu sendiri Kalau anak itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang disebut anak itu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Begitu. Dan perlindungan anak itu sendiri segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu perlindungan anak. Sementara kalau kekerasan terhadap anak itu perlakuan orang dewasa atau pelaku anak dengan menggunakan kekuasaan atau otoritas terhadap anak yang tidak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian, seperti itu, Mbak. Jadi kalau yang tadi Pak Sudirman sampaikan
ada batasan-batasan, tidak semua yang orang tua maksudnya cuma memukul sedikit terus jadi bentuk kekerasan terhadap anak kan tidak seperti itu, karena kan ada yang mereka melakukan itu untuk mendidik gitu, seperti itu kan. Jadi harus ada batasan-batasan. Kalau yang sudah berlebihan itu yang biasanya yang diproses secara hukum ya. Ya seperti itu. Terus tadi juga mungkin Pak Wiwin ada tambahan terkait pertanyaan kedua ini? Iya. Tadi Ibu menyampaikan umur kan? Iya umur. Dari ini sampai 18 tahun ya batasan. Tapi kalau belum 18 tahun tapi sudah nikah itu di luar, tidak masuk lagi ya Bu ya? Yang lalu seperti itu. Sekarang masih tetap ya? Iya. Jadi biar sudah menikah tapi di bawah 18 tahun gimana Bu? Masih dihitung anak. Masih dihitung anak ya? Begitu juga kalau ada kejadian umpamanya kekerasan baik fisik maupun seksual yang dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun, itu masih dianggap dalam perlindungan anak. Begitu dia posisinya. Mungkin sekalian saya izin menjawabkan yang jawaban pertama mungkin ya. Iya, jawaban yang pertama ya terkait dengan kasus secara umum. Peratutnya mungkin ya. Sebagaimana ini tugas kejaksaan kan, kalau dalam perkara tindak pidana umum itu memang kejaksaan atau jaksa penuntut umum itu menerima berkas dari kepolisian selaku penyidik seperti itu ya. Jadi tadi Pak Sudirman menyampaikan sebenarnya dia cuma kena pasal yang ringan, ternyata setelah dituntut jaksa jadinya berat. Nggak seperti itu juga mungkin ya. Karena kan pasal yang akan disangkakan dalam suatu berkas atau suatu perbuatan itu kan pasti yang ada hubungannya seperti itu. Memang ada beberapa pasal, biasanya kalau kayak kami jaksa penuntut umum itu ada semacam beberapa bentuk ya pasal yang akan disangkakan, tapi nanti yang dibuktikan tetap satu seperti itu. Kalau memang satu perbuatan begitu. Tuntutan apa? Kita biasa ada itu kan alternatifnya. Iya, seperti atau kumulatif kalau berat. Kalau dia ada beberapa perbuatan seperti itu Mbak Dia. Jadi kalau yang tadi Pak Sudirman sampaikan nanti jadinya berat itu kan tergantung pembuktian dalam persidangan. Jadi kita tidak sembarang menuntut. Tidak serta-merta langsung kamu kena pasal ini gitu ya. Karena itu Bu, kita kan enggak yang menikmati mengalami kan, kita hanya menerima berkas ya. Hanya berkas yang kita terima, diperiksa di BAP dulu seperti itu. Jadi kalau tadi juga sempat disampaikan ada kembali atau ada kekurangan itu kan karena memang kalau suatu berkas itu maksudnya dikirimkan ke kejaksaan itu biasanya dalam proses tahap 1 ya. Itu berkas itu baru bisa dinyatakan lengkap itu jika memenuhi syarat formil maupun material seperti itu. Kalau syarat formil itu terkait mungkin administrasi seperti itu, mungkin identitas dan lain-lain. Kalau materialnya itu terhadap pasal yang disangkakan gitu. Jadi tadi Pak Sudirman sempat menyampaikan ternyata pasalnya jadi berat yang itu nanti tergantung pembuktian di persidangannya sebenarnya. Iya, tadi juga saya mengutip pertanyaannya apakah dia bisa membantah? Iya. Terdakwa punya hak untuk itu, untuk melakukan pembelaan dan bisa juga didampingi oleh penasihat hukum seperti itu. Jadi untuk menggunakan haknya itu mereka bisa didampingi penasihat hukum dan juga bisa mengajukan. Maksudnya kan dalam proses persidangan nanti kan akan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangannya atau memberikan bantahannya seperti itu dia. Oke, mungkin tambahannya Pak Wiwin? Iya, jadi kita kembali lagi. Kenapa harus itu? Kalau di kita di administrasi kejaksaan itu ada sistem pratut, tut dan eksekusi. Kalau pratut itu tadi yang disampaikan. Kenapa kok bolak-balik ini berkas? Iya, betul. Karena kita memang kalau seandainya kita nuduh orang, kan itu ada pasal tuh. Iya. Pasal itu unsur itu harus terpenuhi. Kalau dia tidak terpenuhi unsur itu, ya itulah menjadi bolak-balik itu. Mungkin begitu Bu ya. Jadi kadang-kadang dia hanya melakukan penganiayaan ringan tapi dipasang pasal penganiayaan berat. Sehingga bagi kami sebagai jaksa peneliti di dalam berkas itu bisa menyatakan sikap ini sudah terpenuhi tidak. Kalau memang tidak terpenuhi ya kita nggak bisa paksakan. Karena apa? Ketika kita paksakan ini yang tidak sesuai dengan cerita yang ada dalam BAP itu, kita kena periksa. Iya kan? Iya, jadi tidak sembarangan ya.
bisa juga mereka pra-peradilankan kita, kan gitu. Iya. Apalagi kalau seandainya kita sudah proses begitu, kita nggak mau disalahkan juga. Jadi harus matang peratutnya. Jadi itu salah satu yang menjadi pertimbangan kenapa ini harus dibalikin, kemudian kenapa ini tuntutan harus begini. Jadi itulah. Tidak sembarangan ya. Tidak. Jadi semua diatur. Aparat penegak hukum pun diatur. Oh iya. Penyidik, jaksa, hakim pun diatur. Jadi ada tata caranya. Tidak seenaknya karena saya jaksa, saya punya kewenangan untuk nggak begitu juga. Semua teratur dengan undang-undang. Ada aturannya. Oke, terima kasih. Jadi itu Pak Sudirman. Mudah-mudahan sudah bisa mendengarkan penjelasan dari kedua narasumber kita, Ibu Kurnia dan juga Pak Wiwin. Kita kasih kesempatan lagi untuk penelpon yang masih ingin bergabung. Untuk penanya, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan di Telaga Biru, Pak Hasan, Telaga Biru. Silakan langsung dengan dua narasumber. Terima kasih topik ini untuk kekerasan terhadap anak, Pak narasumber. Cuman kalau di orang tua itu ujung tombak, ujung cambuk itu emas, Pak. Ujung cambuk ya, biasa rotan. Saya ingat sekali tuh, karena dulu pernah disampaikan guru. Tapi walaupun emas itu ada ukuran-ukurannya, Pak. Ya, benar. Iya. Dan itulah jadi aturan juga di sekolah. Betul. Saya mau lihat juga, saya punya adik guru. Dilema memukul kena, tidak memukul juga jadi bodoh murid. Gitu, Pak. Ya itu yang. Tapi saya punya adik memaksa memukul karena untuk mendidik, Pak. Tapi orang tuanya hampir bakal laporan merana hukum. Tapi diundang oleh adik saya ini sebagai guru. Mungkin narasumber Hulun Talo. Ya. Paham, Talo, Pak. Paham, mengerti. Tapi translate. Pak, anak bapak ini kalau di sekolah itu kan yang mendidik untuk yang terbaik. Tapi sudah luar sekolah ini yang diperbuat ini main molotov, sudah mau rokok. Iya. Kemudian ditegur malahan melawan. Dipukul dengan mistar. Iya. Nah, kemudian yang sementara untuk di saat ini sekolah, dia buang dunia dengan kotoran. Itu lebih jadi dipukul. Cuma dinasihat diberikan ini orang tuanya mengalah terus sama Pak Guru. Nah itu yang sampai itu. Ini ada ukuran-ukuran untuk cambok Pak narasumber. Iya, benar, Pak. Kemudian ada lahir juga undang-undang hak asasi manusia ini. Tapi salah guna penerima hingga waktu DLU. Iya. Kita mau bikin apa? Kita PH gitu, Pak. Tempat kerja, Pak. Iya, betul. Ada masa mengingat Pak Iwan Bokin sebagai pimpinan. Iya. Masuk di Taylor. Teman saya tak pakai baju. Iya. Saya sampaikan sama kenapa Bupati pakai ke sana? Kita tetapkan tanah itu hak, itu sudah tinggal pengolamo tinggal pengolamo itu. Dulu etika adab itu sudah mulai. Ada abu, Pak ya. Kemudian juga masuk di rumah salam itu 3 kali, ini bakal 3 kali lagi ya. Sudah lebih dari 3 kali. Jadi tapi dia tetap ini salam terus. Cuma menyelesaikan apa yang menerima informasi dari cowoknya, anak muda ini. Iya. Oh, pacaran berarti, Pak? Mungkin ya menyelesaikan dulu itu baru dijawab itu saya punya salah. Adanya alat ini memang ini yang bisa di bawah ini, karena ini kita punya hak, kita di rumah biar kita tidak mau jawab kita salah kan, tidak seperti itu. Iya. Kalau ukuran pukulan kekerasan itu terhadap anak itu kira-kira seperti apa? Iya. Karena saya sebagai orang tua cuma menyediakan rotan yang kecil yang pedis. Waktu itu Pak, alhamdulillah anak saya 2 laki-laki itu
dia tidak perokok, dia tidak juga sampai mengarah ke minuman yang keras. Alhamdulillah. Itu sampai ditanya oleh teman, kalau mulai itu sampai bagaimana NTP cara untuk mendidik. Cuman begitu dipukul itu diberikan motivasi apa yang untuk pelajaran seperti itu. Iya. Jangan orang tua di sekolah ilo putar ya memang baru dia putar di talinya semua lapor orang tua juga dia pergi ganti anak suami mereka ke talinya. Sedangkan saya alami waktu sekolah tidak mendapat hafal Pancasila, dia mau kasih jemur di matahari Pak. Pulang ke rumah so hitam Pak. Alhamdulillah Pancasila masih saya dapat hafal Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi sila kelima itu sudah mulai luntur. Keadilan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Hasan yang ada di Telaga Biru, langsung saja menjawabnya Pak Ibu dulu ya. Oke. Terima kasih Mbak Dia. Iya. Pak Hasan tadi menyampaikan batasan kekerasan terhadap anak. Iya, tadi kan sudah sempat saya bacakan. Jadi yang menimbulkan berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Seperti itu batasan-batasannya. Jadi maksudnya tidak semua kekerasan itu nantinya akan diproses kan, dilihat juga dari dalam rangka apa, maksudnya tujuannya apa untuk mendidik, kan tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Hasan. Iya. Dia juga mendidik anaknya dengan agak keras juga mungkin ya. Iya. Tadi itu, tapi kan ini ditanggapi positif oleh anak-anaknya begitu. Itu dari tergantung dari sudut pandang masing-masing. Iya, pemahaman masing-masing seperti itu Mbak Dia. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ukuran kekerasan pada anak seperti apa. Mungkin bisa ditambahkan Pak Wiwin sekalian mungkin terkait dengan hak asasi manusia tadi ada Bu ya, kata orang Gorontalo. Tapi memang kenyataannya begitu Bu. Sekarang ini karena diatur oleh undang-undang sehingga kadang-kadang anak-anak ini sudah sembarang kan. Iya. Nah, makanya ini perlu sekali peran masyarakat. Yang paling utama peran yang di dalam rumah, orang tua. Karena apa? Karena kalau kita sudah memberikan pengertian, bahkan kalau ada hal-hal seperti tadi dia bilang saya salam pulang ke rumah, tapi dia lebih mementingkan DP cowok daripada DP orang tua. Iya. Dia harus balas harusnya kan. Kalau orang dulu baru dengar suara saya sudah takut. Iya pasti sudah ya. Berani masuk. Jangankan suara batuk. Generasi kita Bu. Kalau dulu itu kan ketika ada tamu kita berani minta duit. Iya. Coba kalau nggak ada tamu, nggak berani minta duit. Kalau sudah dikasih ke sekolah. Pengalaman pribadi. Iya. Ada tamu saja dipelototin sama orang tuh. Iya, sudah tahu berarti diminta diam. Iya. Berarti tidak direspon bagus kan? Kita sudah paham. Nah makanya lebih diharapkan kepada seluruh masyarakat ya. Iya. Apalagi untuk peran masyarakat sangat dibutuhkan juga dengan contoh memberikan fasilitas kenyamanan buat anak-anak. Karena kenapa anak-anak bisa jadi begitu? Karena kadang-kadang di lingkungan saja ada contoh, kan begitu. Betul. Mereka mencontoh ya. Contoh yang ada. Kalau memang benar-benar mereka bisa diajak, apalagi maaf kalau di kota Gorontalo itu Pak Wali kotanya kan membuat program remaja masjid diaktifkan kan gitu. Kan itu kegiatan-kegiatan positif yang ada di masyarakat. Nah dengan cara-cara ini mungkin akan meminimalisir perbuatannya. Saya kira kekerasan terhadap anak ya. Tapi yang lebih utama peran dari keluarga sih di rumah. Iya, orang tua pastinya ya. Ini juga ada pertanyaan Mbak Dea, saya Agas di Limboto Barat mau bertanya, kalau misalnya anak kita mendapat kekerasan dari tetangga, itu bagaimana kira-kira solusinya? Kalau misal kita lapornya kemana? Dan apakah data diri kita aman jika kita melapor? Mohon penjelasannya. Jadi ini biasanya juga kasus ini sangat relate ya sama kehidupan kita ya. Hidup bersosial, bertetangga kan biasanya mendengar orang tua yang misalnya kayak gimana gitu ya, galak sama anaknya, itu gimana Bu? Iya, terima kasih. Siapa tadi, Saudara Agas ya? Iya.
Iya, terkait kekerasan yang dilakukan oleh tetangga. Iya. Ya. Mungkin sebelumnya kan kita seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan dulu, mungkin ya, mungkin diundang untuk ditanyakan apa alasannya sampai ada kekerasan seperti itu, mungkin, dan memang lebih diutamakan sih secara kekeluargaan dulu. Apabila tidak menemukan titik temu, biasanya di masing-masing kayak desa itu kan ada babinsa, ada babinkamtibmas kan, sebelum ke jalur ya? hukum ya. Kalau memang itu tidak dapat diselesaikan, mungkin bisa melapor kalau mungkin di polsek atau di Polres begitu, Bu. Apakah tidak apa-apa kita langsung menegurnya, Bu? Iya, makanya mungkin kalau langsung menegur kan mungkin sama-sama emosi kan, iya. Pasti tidak titik temu itu. Pasti mungkin perlu ada penengah mungkin, atau siapa ya, seperti kepala lingkungan atau RT atau kepala desa mungkin ya. Atau tokoh agama, iya, kan bisa tokoh masyarakat lah yang disegani oleh masyarakat di situ. Jadi bisa diselesaikan dengan tidak dengan panas ya, dengan maksudnya dengan emosi seperti itu. Harusnya seperti itu dulu, secara kekeluargaan dulu diselesaikannya. Tapi apabila tidak mencapai titik temu dan memang kekerasan yang dilakukan sudah melewati batas mungkin ya, nah itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Iya. Jadi apakah pelapor itu data dirinya bisa dilindungi nggak, Bu? Kalau menurut saya mau dilindungi bagaimana, karena korban kan. Iya. Kan, kecuali memang kalau memang merasa terancam, Bu, ada lembaga namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oh. Dan ini satu lagi, Bu. Kan kalau kekerasan terhadap anak ini tidak harus orang tua yang lapor. Iya. Kan bisa masyarakat atau siapa yang itu bisa terhadap kekerasan, yang mengetahui kekerasan itu bisa melapor. Lapornya langsung ke polisi, aparat keamanan ya terdekat. Tapi upayakan dulu kalau memang bisa diselesaikan. Kalau ini kan antar tetangga kan, jadi sebaiknya kan untuk kedepannya kan nanti hubungannya menjadi tidak baik seperti itu. Karena ya kata pepatah dulu juga, kalau walaupun keluarga kita ada di sini, tapi yang lebih dekat itu adalah tetangga ya. Kan gitu kan? Apalagi kalau pendatang. Iya benar, yang merantau. Nggak mungkin kan nelfon, ada terjadi sesuatu nelfon keluarga ya datang ke sini, nggak gitu kan. Oke, dan silakan yang masih ingin ikutan bergabung berdialog langsung dengan kedua narasumber kita, saya kasih kesempatan di line telepon. Kayaknya ada yang mau gabung nih, Bu. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yusuf Maliki ini di Telaga, Bu. Pak Yusuf Maliki, langsung ke narasumber. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah. Saya menyapa dulu dengan dua narasumber ini yang sangat luar biasa. Ya. Terima kasih, Pak. Saya langsung saja karena saya lihat ini waktu ini sudah mulai mepet. Saya langsung ke pertanyaan saja. Iya. Apabila pelaku ini kan ada masalah toh, pelaku ini kedua-duanya ada yang satu yang dewasa dan yang satu anak-anak. Kebetulan kita ada dua pasal, penganiayaan kan 135 dan didobol lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kira-kira jeratan berapakah hukuman yang akan terjerat pada orang pelaku yang karena double ini pasalnya, ini pasal 151 ya? Penganiayaan yang berlapis dengan kena Undang-Undang Perlindungan Anak. Satu itu. Yang kedua, apabila masalah ini sudah di tangan kejaksaan, tiba-tiba kedua belah pihak, tersangka dan si korban ini, keluarga ini sudah rujuk untuk damai. Apakah masalah ini, perkara ini masih bisa dilanjutkan untuk ke persidangan, ke pengadilan nanti, atau akan dipending di kejaksaan? Istilahnya penarikan berkas. Apakah masih tetap dilanjutkan atau sampai di kejaksaan itu? Masih ada pertanyaan? Kira itulah yang harus perlu saya bolehlah dua itu. Oke, Pak Yusuf ya. Jadi makasih banyak. Sama-sama. Mahaya dan juga narasumber yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang akan disampaikan dan menjadi pertanyaan kami ini insya Allah akan menjadi edukasi kepada masyarakat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke
Ibu Kurnia, silahkan. Terima kasih Mbak Dea. Terima kasih Pak Yusuf Maliki ya. Iya, seperti tadi Bapak ada tanyakan, apabila satu perbuatan dikenakan ada dua pelaku dewasa sama anak. Ada perbedaan untuk penanganan perkaranya. Kalau untuk pelaku anak itu dia berlaku sistem peradilan anak, seperti itu. Kalau dewasa dia seperti normal ya, berdasarkan KUHP lah untuk hukum acaranya. Jadi untuk penanganannya sendiri akan berbeda. Seperti kalau pelaku anak, dia nanti ada proses berapa tahapan-tahapan yang harus dilalui, seperti harus ada litmas atau penelitian kemasyarakatan dari pihak Balai Pemasyarakatan untuk yang pelakunya anak. Bahkan bisa diversi kalau memang dilihat dari ancaman pidananya kan tadi disampaikan penganiayaan itu ancaman pidananya dia 2 tahun 8 bulan paling tinggi. Kalau yang perlindungan anak, kekerasan terhadap anak itu diatur dalam pasal 80 ayat 1, itu ancamannya 3 tahun 6 bulan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu untuk yang ancamannya di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun ya kalau nggak salah, itu bisa dilakukan proses diversi. Proses diversi untuk itu pelaku anak. Untuk pelaku anak. Bukan yang dewasa ya. Bukan yang dewasa. Dua kasus ini. Iya. Di istilah di kita itu ada pasti di split berkasnya. Iya, tidak disatukan, tidak bisa dijadikan satu. Tidak bisa jadi satu. Iya, karena beda penanganan, beda peradilannya. Tata cara seperti itu. Beda. Jadi untuk anak nanti ada sidang anaknya sendiri, yang dewasa juga sendiri, tidak bisa dijadikan satu. Mungkin mereka saling menjadi saksi nanti, paling tidak seperti itu. Untuk tadi disampaikan pasal mana yang akan dibuktikan itu biasanya ya tergantung pembuktian dalam persidangan, tapi biasanya kita ada menganut asas ya. Lex specialis derogat generalis itu undang-undang khusus dia mengalahkan yang umum seperti itu. Jadi kalau ini sudah jelas korbannya anak, jadi biasanya itu akan yang berlaku undang-undang perlindungan anak. Pasal itu. 80 tadi. Pasal 80 ayat 1 yang ancamannya 3 tahun 6 bulan itu. Maksimalnya 3 tahun 6 bulan. Iya, maksimal itu. Ya. Iya. Jadi kita tidak pakai KUHP lagi. Iya, maksudnya tidak pakai KUHP lagi. Apalagi nanti tahun 2026 kita ada KUHP baru juga kan yang akan berlaku. Jadi berubah-ubah ya. Berubah lagi ketentuannya. Nggak mungkin ada yang kurang, mungkin ditambahin lagi atau direvisi ya paling tidak. Nah, kalau tadi sempat disampaikan apabila proses sudah sampai di kejaksaan. Proses sudah sampai di kejaksaan itu mungkin maksudnya sudah diserahkan, mungkin sudah tahap 2 karena kalau di kejaksaan ini ada pertama kan tahap 1 itu kita baru menerima penyerahan berkas ya, berkas perkara. Setelah kita teliti kalau sudah memenuhi syarat formil material dinyatakan lengkap, baru kita administrasinya kita melakukan surat P21 menyatakan berkas sudah lengkap dan kita meminta penyerahan tersangka dan barang bukti, pelaku dan barang bukti yang ada dalam perkara itu. Nah, mungkin tadi yang dibilang sudah di kejaksaan itu mungkin sudah tahap 2 ya. Biasanya kalau di tahap 2 juga itu kan kita ada yang tadi kita sempat sampaikan yang upaya RG. Itu untuk yang dewasa. Untuk yang dewasa. Itu upaya RG itu dia singkatan dari restoratif justice, jadi penyelesaian perkara di luar persidangan begitu. Tapi itu juga berdasarkan kesepakatan para pihak. Kita tidak bisa memaksakan. Jadi harus ada kesepakatan bahwa memang perkara ini mau dihentikan berdasarkan kesepakatan para pihak, itu maksudnya dari pelapor dan yang terlapornya. Bahkan ada pemerintah juga di situ, tokoh agama, tokoh masyarakat. Pada saat proses pelaksanaannya itu kita melibatkan tokoh masyarakat, terus juga tokoh agama. Tapi prosesnya gimana Bu kalau untuk penghentian kasus kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan? Yang upaya RG itu kalau sudah ada kesepakatan nanti kita mengusulkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Kejaksaan Tinggi ya Pak ya. Apabila disetujui, perkaranya bisa dihentikan di kejaksaan. Apabila disetujui, kemungkinan juga tidak disetujui ya. Biasanya. Apabila ada kesepakatan. Kesepakatan dan prosesnya itu tidak cepat
tapi memang harus dipenuhi persyaratan. Biasanya berapa lama itu Bu kayak begitu? Untuk usulannya sendiri itu biasanya 14 hari sejak kita sudah menerima. Di Kejaksaan Agung. Iya, pengusulannya paling lambat 14 hari sejak kita melakukan tahap 2. Jadi prosesnya itu 14 hari, tapi kalau sudah lewat 14 hari sudah nggak bisa. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf tadi itu jika masih dalam jangka waktu 14 hari itu ada upaya perdamaian. Itu kita bisa usulkan untuk RJ itu. RJ itu restorasi justice tadi ya. Bahkan RJ sekarang bukan di kejaksaan juga, di polisi ada, di kejaksaan di ada. Dalam beberapa tingkat tahapan-tahapannya di penyidikan bisa dilakukan. Apabila sudah ada perdamaian bisa diajukan, maksudnya mengajukan bahwa ini perkara mau dihentikan di proses penyidikan. Tidak mau dilanjut lagi ya, tapi tetap keterlibatan tadi itu tokoh masyarakat, tokoh agama juga perlu ya. Mungkin Pak Win bisa tambahkan? Iya. Itu juga, itu kan untuk dewasanya. Kalau untuk anak di tahapan juga ada namanya diversi yang tadi kami sampaikan. Jadi diversi itu sama juga, dia punya dasar untuk menghentikan suatu perkara yang ditangani. Saya kira itu ya. Apabila memenuhi persyaratan. Seperti kalau diversi kan hanya untuk yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Dan pelakunya anak. Kemudian mungkin ada persyaratan tambahan, mungkin kalau kayak kekerasan mungkin ada dari pihak pelapor minta kompensasi biaya ganti pengobatan atau perawatan selama proses itu. Intinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Harus musyawarah dulu ya. Iya. Begitu juga kalau proses diversi juga melibatkan selain pihak keluarga atau orang tua juga melibatkan Peksos, kemudian petugas Bapas seperti itu dan pihak penyidik maupun penasihat hukum apabila ada. Kayaknya kita terima satu penelpon terakhir ya. Yang mau bergabung lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Weli Mo itu di Limboto. Silakan Pak Weli, langsung ke narasumber. Kebetulan tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber. Di mana bahwa undang-undang perlindungan anak itu berapa kali berubah ya Bu? Tadi disampaikan perubahannya ada 3 atau 4 kali. Baru dua kali Pak Weli. Jadi di sini untuk anak itu tentunya bersentuhan langsung dengan orang tua maupun orang dewasa. Dan terutama bagi guru didik yang ada di sekolah. Sekarang kalau bisa undang-undang tadi tentang perlindungan anak itu sering berubah, kiranya kalau bisa ini jadi simalakama antara anak dengan posisi guru yang ada di sekolah. Kadang sekarang ini yang terjadi, anak sudah tidak takut dengan aturan, dan tenaga guru maupun pendidik itu sudah takut juga menegakkan aturan. Jadi karena ketimpangan yang terjadi yang sering dipiralkan dari media sosial ini. Jadi saran kami kalau bisa antara undang-undang perlindungan anak, karena anak bersentuhan langsung dengan guru yang ada di sekolah, kalau bisa diimbangi dengan undang-undang perlindungan guru, tapi bukan dalam arti dilindungi dalam kekerasan, tidak maksud saya. Hanya saja undang-undang perlindungan guru supaya seimbang antara undang-undang perlindungan anak dalam kekerasan dan undang-undang perlindungan guru yang tidak melindungi guru di dalam kekerasan. Saya pikir seperti itu. Supaya nantinya ada keseimbangan antara anak dan guru, dan tentunya guru ini bertindak bukan berarti menyakiti sebenarnya. Itu adalah mendidik supaya anak ini bermoral, beretika. Dan orang tua pun harus menyadari tentang persoalan ini. Jadi saran saya seperti itu, kalau bisa berkenan dari bapak-bapak dan ibu narasumber untuk kiranya dapat mengimbangi
undang-undang perlindungan anak tadi, kita tambahkan saja undang-undang perlindungan guru, tapi bukan dalam arti kekerasan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukannya bagus sekali, tapi bukan untuk kita, Bu, ya. Harusnya ke DPR. Itu kepada pembuat undang-undang harusnya. Iya, tapi mungkin untuk ibu yang punya kompeten di bidang hukum itu mengamati ataupun mungkin menyaring ini termaksud masukan, saran juga yang baik ya. Sejauh ini kalau ada kasus guru mukul siswa, ada juga siswa yang mungkin balik juga, justru dia balik menyerang guru. Bahkan ada di Kejari Kota kalau nggak salah kemarin tahap 2 itu ada perkara. Jadi karena guru ini mau tutup pintu, anak ini kan di belakang pintu nih. Iya. Tiba-tiba kena. Tapi itulah proses kan. Entah itu ketidaksengajaan atau apa kan kita juga nggak tahu ya. Itu terjadi juga sementara ditangani juga di Kejari Kota. Kalau Ibu Kurnia mengamatinya seperti apa ini Bu terkait dengan masukan Pak Willy? Mungkin saya mencoba menanggapi yang tadi berubah-berubah itu maksudnya bukan berubah langsung semuanya dirubah begitu ya Bu. Cuman ada penambahan unsur maupun ancaman pidana. Karena yang terakhir itu memang ditambahkan kayak yang sebelumnya memang belum ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila dilakukan oleh orang tua. Itu perubahan yang terakhir ya. Ada apabila dilakukan oleh orang tua atau tenaga pendidik atau orang yang di dekatnya atau wali atau orang-orang yang menangani perkara terhadap anak, itu ada pemberatan begitu. Jadi bukannya langsung dirubah-rubah terus, itu nggak seperti itu juga. Terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus tadi yang disampaikan untuk masalah perlindungan guru kayaknya sudah ada mungkin ya, cuman memang belum terlalu, maksudnya publik belum terlalu tahu gitu terkait Undang-Undang Perlindungan Guru itunya. Jadi kalau kita yang disuruh bikin ya nggak mungkin, karena kita yang melaksanakan undang-undang. Jadi itu kepada pihak pembuat undang-undang mungkin ya. Seperti itu. Oke, Pak Wiwin bisa ditambahkan lagi? Karena itu yang pasti kami melaksanakan tugas sebagai tusinya kami dalam hal ini pelaksanaan penuntutan, ya kan. Bahkan di kita pun sekarang bukan cuman untuk sipil, bahkan sudah ada Jampitmil juga di kita kan Bu. Tapi di Kejaksaan Agung. Kemudian kalau untuk Aspitmilnya di kejati-kejati yang memang ada tidak semua. Ya, contoh kalau di wilayah Gorontalo, Palu ini masuk di Sulawesi Utara. Gitu ya. Mungkin itu. Oke, jadi alhamdulillah tidak terasa Bu. 60 menit sudah kita bersama-sama, kita masuk ke closing statement terkait dengan tema kita di pagi sore hari ini terkait dengan kekerasan terhadap anak. Mungkin bisa disimpulkan dari beberapa beragam pertanyaan tadi juga Bu Kurnia dulu. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin sebagai penutup ya, saya memberikan tanggapan. Memang kekerasan terhadap anak itu memang harus ada beragam dan memang perlu perhatian penuh baik dari pihak keluarga, masyarakat maupun dari sekolah ya. Memang dari situ juga asal kekerasan terhadap anak mungkin ya. Jadi memang diperlukan peran masing-masing baik dari dalam keluarga maupun sekolah atau masyarakat itu sendiri untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang bersangkutan. Oke, ke Pak Wiwin closing statement-nya. Ya, intinya diharapkan kepada kita semua tidak ada terkecuali, walaupun APH juga, untuk sama-sama menjaga anak ini adalah sumber daya kita yang ke depan, karena mereka lah calon-calon pemimpin di masa depan. Oleh karena itu lebih banyak diberikan kesempatan mereka untuk menjadi atau fasilitas-fasilitas yang memenuhi untuk mereka berkembang. Jadi jangan dipaksakan atau dipaksakan harus dewasa
belum pada saatnya. Iya. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Kurnia, Pak Wiwin atas waktunya yang sudah bersama-sama dengan kami di Radio Poliama dalam program Jaksa Megapa, Jaksa Menyapa ya. Tentunya yang telah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai upaya penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak, dan semoga masyarakat khususnya para orang tua, terus juga guru dan utamanya ini lingkungan sekitar, mereka semakin peduli, mereka semakin proaktif dalam hal mencegah kekerasan terhadap anak. Dan tentunya mari kita bersama bergandengan tangan menjaga dan melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Saya Dia Rania mohon pamit, dan juga narasumber sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di program Jaksa Menyapa selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.